Shalom Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bagian kami yang berjudul Iringan Waktu Latihan yang dibawakan oleh Elizabeth Valencia Manurung, Ameng Simanjuntak, Tora Purba, Satria Hutasoid, Johannes Sormin, dan Bintara Semanung Khalid. Yaitu bagian pertama yang saya bawakan adalah latihan dengan iringan. Ada nyanyian akapella, artinya dinyanyikan tanpa diiringi. Ada pula nyanyian yang dimaksud untuk diiringi seperti lagu daerah yang biasanya merupakan iringan. Dan ada nyanyian yang dapat dinyanyikan dengan tanpa iringan sesuai dengan bobotnya. Misalnya lagu Satu Nusa nampak mempunyai bobot yang cukup berat dan dinyanyikan tanpa iringan. Namun bila diiringi bobot dapat diperkuat. Maka jawaban atas pertanyaan, apakah latihan paduan suara sebaiknya diiringi dengan instrumen? Itu pertama tergantung dengan nyanyian mana yang dinyanyikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ameng Simanjuntak. Baik, perkenalkan nama saya Amin Simanjuntak. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Dari lain pihak, jawaban ini tergantung dari apa yang ingin saya capai. Jelas, iringan membuat suasana latihan lebih menyenangkan, mempermudah intonasi. Tetapi dari pihak iringan juga dapat menutup kelemahan masing-masing suara, dan terutama keraguan-keraguan suara tidak nampak. Jadi inilah soal mutu menyanyi. Maka di sini pun iringan harus bertindak seperti akrobat yang berjalan di atas tali. Ia harus menjaga tujuan kedua-duanya, suasana latihan yang menyenangkan maupun mutu menyanyi. Dengan kata lain, dalam latihan hendaknya kita bersikap fleksibel dalam mempergunakan instrumen. Selama tahap latihan pelajaran teknis, instrumen dapat membantu banyak untuk membidik nada. Untuk itu, kalau dibunyikan akroknya, salah satu suara didampingi instrumen. Namun bila kita melatih paduan suara, menyanyi dengan mantap dan bersih, maka ada baiknya instrumen diam untuk beberapa menit. Bila lagu sudah dikuasai, alangkah baiknya bila instrumen dibunyikan sebagai iringan atau untuk menyanyi a cappella, agar seluruh menyanyi ini dapat dinikmati dengan sebaik-baiknya. Karena inilah salah satu tujuan latihan, maka janganlah menunggu sampai latihan. Inilah cenderamata untuk mengajak pengiring yang perlu untuk sebuah lagu. Baik, terima kasih. Saya Johannes Sormin, saya akan melanjutkan materi dari kawan saya, yaitu tentang iringan waktu latihan. Yang pertama tadi dijelaskan yaitu latihan dengan iringan, dan yang kedua saya akan menjelaskan instrumen mana yang cocok. Instrumen melodi adalah lebih menguntungkan daripada instrumen dapat dipergunakan secara melodis atau secara ritmis. Maka sebuah piano adalah ideal, tetapi juga sebuah gitar bila pemain-pemainnya sudah mahir. Organ listrik tidak begitu jelas dalam memberi nada, terutama bila pemilihan register tidak dijaga sungguh-sungguh. Dan dari pihak lain, sebuah rhythm box dapat memberi bantuan yang berharga pada terhadap pembelajaran teknis, terutama latihan tempo dan ketepatan irama. Tetapi jangan lupa mematikan rhythm box bila sudah mulai tahap penjiwaan. Alasannya ialah karena adanya nada tidak begitu jelas dan iramanya tidak tepat, sehingga temponya mudah menjadi lambat. Mudah untuk dipergunakan adalah suling. Lebih baik blok fluid daripada suling bambu, karena suling bambu sering fals, melodika atau melodion. Namun di sini berlaku apa yang dikatakan mengenai harmonium. Yang tidak begitu mudah dipakai sebagai iringan latihan paduan suara adalah angklung, kolintang, calung, karena nadanya tidak begitu jelas dan membutuhkan banyak pemain. Boleh ditanyakan, apakah bijaksana bila dirijen sendiri
main instrumen untuk mengiringi paduan suara, kiranya ini kurang bijaksana karena perhatiannya terlalu terserap untuk instrumennya, dan terutama karena dengan demikian tangannya tidak bebas lagi untuk memberi aba-aba. Tetapi alangkah baiknya kalau dirijen bisa main sebuah instrumen, paling baik kalau bisa main piano. Tentu saja bisa dipergunakan dari satu instrumen pengiring, misalnya suatu ensemble kecil dengan 1 atau 2 gitar, bass besar, suling, piano, atau organ. Namun instrumen hendaknya disesuaikan dengan gaya musik yang dinyanyikan. Justru dalam variasi terletak keindahannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi saya adalah soal aransemen iringan. Tentu saja di sini bukan tempatnya untuk menguraikan bagaimana membuat aransemen, tetapi perlu ditegaskan bahwa dirijen harus menjaga juga apa yang dimainkan oleh instrumen pengiring. Seringkali iringan merupakan suatu improvisasi ini agak bebas, bahkan berlawanan dengan akor-akor yang dinyanyikan oleh paduan suara. Paling lambat saat ini dirigen harus mengambil tindakan untuk mengatasinya. Ketua seksi iringan atau pengiring diberi teks nyanyian beberapa hari sebelum latihan, dengan diminta untuk mencari akor yang dipergunakan dalam nyanyian serta menulisnya dalam bentuk kode di atas atau di bawah not nyanyi. Paling ideal ialah bila para pengiring dapat mengadakan latihan khusus untuk membiasakan diri dengan akor-akor yang telah diwajibkan dan untuk menjadi bebas dan indah. Terima kasih. Baik, di sini saya Satria Utaswait akan melanjutkan poin yang keempat, yaitu kerjasama dengan para pengiring. Banyak dirijen kurang sadar bahwa pengiring dapat menjadi pembantu utama dalam latihan. Padahal pengiring dapat memberikan banyak bantuan untuk memperlancar latihan. Namun sering terjadi bahwa pengiring nampak pasif, tanpa minat, tidak terlihat. Sebenarnya yang menjadi persoalan adalah masalah psikologis. Dari satu pihak, pengiring ingin mengabdi pada paduan suara. Ini kebanggaannya dan keinginannya. Untuk itu ia menyumbangkan bakatnya. Kemudian dari pihak lain, pengabdian ini selalu ada dalam bahaya yang dapat menimbulkan frustasi, yakni ia merasa bahwa bakatnya kurang kelihatan, bahwa pengiring hanyalah salah satu di antara semua anggota, meskipun peranannya melebihi yang lain. Oleh karena ia dapat dan boleh main suatu instrumen yang tidak bisa dikuasai oleh sembarang orang. Kemudian akan dilanjutkan pada poin yang kelima. Saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan dari bab 5, yaitu waktu iringan latihan, di mana bagaimana menentukan iringan paduan suara. Yang pertama, dalam latihan paduan suara, tidak hanya suasana latihan dan iringan saja, tetapi yang terutama mutu dalam bernyanyi. Maka dalam latihan, pengiring kadang-kadang harus berhenti untuk memeriksa kebersihan vokal. Selanjutnya, pengiring hendaknya hadir dalam latihan-latihan untuk mengiringi lagu-lagu yang memerlukan iringan, apabila tanpa iringan dapat membantu mengambilkan nada. Selanjutnya, akor iringan sama dengan akor nyanyian. Iringan membantu kita membidik nada atau instrumen melodi dan merasakan irama atau instrumen ritme. Iringan tidak boleh lebih keras dari vokal, kecuali bila bersifat instrumental, misalnya intro, intermezzo, coda, dan lain sebagainya. Dirijen dan pengiring harus bisa bekerja sama dengan baik. Dirijen hendaknya memberikan kesempatan kepada pengiring untuk menunjukkan kemampuannya dan bakatnya, menghargai dan mendorong agar ia berprestasi tinggi. Lalu pengiring diberikan teks beberapa hari sebelum latihan agar ia dapat mempersiapkan diri dengan baik. Sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih.